Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, semuanya sehat ya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Harus tetap merasa bersyukur ya, atas kesehatan yang masih kepada kita semua. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum masuk ke materi doa dulu ya. Tapi sebelumnya untuk bukunya dirapikan dulu ya. Silakan dirapikan. Sudah. Nah, selanjutnya Bapak satu anak untuk memimpin berdoa. Mas Malik silakan berdoa. Ya Pak, ya teman-teman, kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai ya. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih. Mohon besok doanya yang kompak ya, dalam melafalkan yang kompak bersama-sama biar lebih afdol ya, anak-anak. Ya, besok. Ya Pak. Itu diulangi ya, bikin yang khidmah gitu ya. Iya Pak. Nah, anaknya selanjutnya kelihatannya ini sudah hadir semuanya ya. Nah, namun tetap absen satu persatu ya. Mas Malik hadir gitu ya. Oh ya. Mas Diki Hadir Pak. Diki Hadir. ya. Nah, Mas Nurul Hadir. Mas Nurul ya. Mbak Nila Hadir Pak. wah kenceng banget suaranya, bagus. Mbak Arisa, Mbak Herlina Hadir Pak. ya, alhamdulillah semuanya hadir. Jadi semuanya sehat ya. Begini anak-anak, untuk hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin terkait dengan surat Al-Mutaffifin yang berbeda. Kemarin terkait dengan pengertian. Namun untuk hari ini kita akan membahas tentang isi kandungan surah Al-Mutaffifin dan juga menyimpulkan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nah, kalian semua tentunya ya, surat Al-Mutaffifin sering mendengar ya, atau bahkan sering menghafalkan. Iya Pak Mas Malik pernah ya baca surat Al-Mutaffifin? Pernah Pak. Nah, ya, kadang di lingkungan ya, kan sering mengaji, jadi kalau sudah khatam pasti. Nah, sekarang kita mencoba apa yang menjadi isi kandungan dari surat. Nah, sekarang juga Bapak akan tampilkan satu gambar. Mohon diberikan ya, perhatikan. Bapak tampilkan satu
gambar. Dan nanti kita ya minta kalian untuk mencermatinya, sudah bisa dilihat gambarnya? Sudah Pak. Sudah. Nah, gambar yang pertama. Kemudian selanjutnya sudah. Apa gambar yang ada di layar ini? Coba. Gambar orang di pasar, Pak. Di bawah, ya. Jualan, Pak. Orang jualan ya. Orang Jual beli Pak. jualan. Kemudian Orang jualan beras, Pak. beras ya, beras ini memang betul sekali. Ini salah satu kegiatan ya, yang terkait dengan kita kaitkan dengan surat Al-Mutaffifin ya, dalam bersikap jujur, dalam bermuamalah ya. Jadi kalian sudah bisa mencermati kegiatan apa. Selanjutnya masih dalam gambar ini kegiatan jual beli ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Ya, Mas Malik ya. Ya. Saya hubungkan surat Al-Mutaffifin. Nah, sekarang mencari menggali apa isi dari kandungan surat Al-Mutaffifin akan dapat bentuk kelompok ya, berusaha yang mencoba memecahkan masalah apa yang berkandung dalam surat Al-Mutaffifin. Nah, sekarang saya bentuk dua kelompok ya, karena dalam pembahasan diskusi ini ada 3 pertanyaan yang sudah Bapak persiapkan, yang nanti kalian bersama kelompoknya untuk memecahkannya. Oke, sekarang saya bentuk kelompok. Mau cari sendiri-sendiri kelompoknya atau Bapak tentukan? Bapak tentukan saja, Pak. Tentukan saja. Baik. Terus Nak Mukhlisin. Terus yang perempuan Bu Herlina, ditambah sama Bu Nila, Mbak Nila. Ya, diingat-ingat ya kelompoknya. Oke, Pak. Kemudian yang kelompok 2 ya, sisa dari Ibu jelaskan. Ya. Oke, sekarang cermati apa yang akan Bapak share di WA yang terkait dengan soal ya, permasalahan yang perlu juga dengan dalam diskusi. Silakan dibuka ya, di WA kelas. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Ada berapa pertanyaan? Sudah. Ya, ada berapa pertanyaan? 3, betul. Ada 3, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, kalau sudah, sekarang persiapkan berkasnya untuk diskusi dengan teman-temannya. Kemudian setelah diskusi selesai, nanti dipresentasikan, disampaikan kepada teman-temannya apa temuan atau perbedaan dari masing-masing kelompok tersebut, dan nanti kita bersama-sama menyimpulkan apa hasil diskusi kalian. Paham ya? Paham, Pak. Ya, ada pertanyaan? Nanti proses diskusinya Paham, Pak. tidak. Tidak ada pertanyaan, Pak. Ya, diskusinya
diskusinya ditata yang rapi ya. Ya, oke. Ya, Pak. Silakan dikerjakan 3 soal. Saya beri waktu 3 menit bisa ya? 3 menit ya? Bisa Pak? Bisa 3 menit. Ya 3 menit. Bisa, Pak. 3 soal, 1 soal 1. Kan dimulai Bapak tunggu di sini. Nanti misalnya ada Ya. pertanyaan atau pertanyaannya kok sulit bisa ditanyakan. Silahkan ya. Iya, Pak. Semuanya ya. Oke. Ya memecahkan diskusi itu ya temanya. Sudah Pak? Sudah, Pak. Ya. Oh, terima kasih. Tapi untuk hasil diskusinya sudah dipahami belum ya? Sudah Pak? Sudah, Pak. Sudah? Ya, kalau sudah kita presentasikan ya, nanti kita bersama-sama mencari perbedaan dari 2 kelompok kalian ya. Untuk ke depan presentasinya ya enggak boleh pakai catatan ya. Oke Pak? Ya enggak usah pakai catatan, udah dipahami tadi. Kelompok yang 1 sudah siap belum? Siap Pak? Siap ya. Oke, sekarang ke presentasi. Silakan satu anak untuk mempresentasikan ya. Siapa kelompok 1 ditunjuk ya, berbuk siapa ya. Kelompok 1 siapa? Saya Kelompok kelompok 1 Pak? Saya Pak? Oh ya, Pak Mas Muhlisin yang mau mewakili dari kelompoknya ya. Ya, kebetulan kelompok kami Ya, dari kelompok mewakili. ya, dari kelompok baik hati Bagaimana? menyampaikan hasil Ya, diskusi harus. kelompok kami. Yang pertama, temuan kelompok kami Al-Mutafifin itu membahas tentang jual beli. Kenapa jual beli? Karena muamalah itu Ya, identiknya nah, jual beli karena banyak praktek kecurangan di situ. Yang kedua, adanya ancaman Allah terhadap orang-orang yang bersifat. Yang ketiga, Ya, yang dapat kita ambil hikmahnya adalah kita jangan bersikap curang agar hidup kita barokah dan manfaat. Begitulah pemaparan kelompok kami, Pak. oh ya, terima kasih yang baik. Ya, bagus sekali pendapatnya. Ya, betul memang seperti itu ya. Kandungan Al-Mutafifin itu terkait dengan aspek hal-hal yang terkait satu yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian yang kelompok kedua, siapa yang mau mewakili? Silakan ditentukan dari ini. Oke, siap ya? Siapa? Oke, anak-anak, Ya Pak. juga ini saya kaitkan kembali dengan gambar tadi ya. Memang betul apa yang diungkapkan oleh Mas Muflisi mewakili dari kelompoknya dan juga Mbak Nila. Nah, ini surat Al-Mutafifin itu memang membahas membahas. Ini di sini ditunjukkan 2 dan menimbang, dalam artian dalam jual beli itu kan kadang persoalannya memang seperti itu ya, curang dalam timbangan, tapi ya mudah-mudahan tidak ya. Kemudian ayat yang ke-7 ya, ini bisa dilihat ayat 7 hingga 17 ya. Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka terdapat dalam daftar keburukan yang disimpan dalam buku khusus bernama Sijil ya, atau kumpulan buku para setan dan orang-orang kafir. Merekalah itu yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Kemudian dikaitkan dengan jual beli ya, memang
dalam surat Al-Mutaffifin itu menjadi larangan bahwa dalam berjual beli itu tidak boleh mengurangi takaran atau menimbang barang yang dibeli. Jadi dalam Islam memang dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal, yang barokah. Jadi misalnya kok kalian nanti ya ditakdirkan menjadi pedagang atau saudagar, ya Bapak mohon ini yang terdapat di dalam surat ini kan ya ancamannya sangat berat sekali, ya sangat berat sekali. Jadi kesimpulannya yang terakhir, surat Al-Mutaffifin itu menjelaskan larangan bagi orang-orang yang berbuat menakar timbangan dalam jual beli. Jadi jelas sekali apa ancaman yang akan didapat oleh orang-orang yang berbuat demikian. Oke, paham ya anak-anak? Iya, Pak. Paham ya? Paham? Paham. Paham ya? Oke, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, Bapak sebelum saya tutup, ada tugas yang harus dikerjakan di rumah ini sebagai penilaian, sebagai penilaian proses yang nanti akan Bapak share di grup WA. Paham semuanya? Paham, Pak? Iya, Pak. Oke, sudah paham, mengingat waktu sudah habis, ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas ini bagi kita semua. Dan demikian, dan mohon untuk salah satu anak memimpin silakan Pak Malik untuk memimpin doa, dan dari saya cukup sekian. Ya. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali ya pada pertemuan besok. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.